Iya, terima kasih. Silakan lanjut dulu Pak Lucifer. Silakan, silakan. Back soundnya Paman Padua tuh mantep ya suaranya. Iya. Apa yang apa nih bunyi-bunyi kah? Punya dekat sawah kah? Ada. Iya betul. Jadi rileks kita kalau dengar. Gitu. Katak-katak bernyanyi. Iya. Oh, memang kita ini kalangan kodok-kodok loh, kodok Vatikan kedua. Doa sang katak ya, Paman Betul. Padua. Iya. Ya lanjut Paman. Lanjut. Mhm. Ya. Katsu. Jadi di sini dengan mengangkat tema apologetik ini kita menjadi semakin melihat jelas ya, Katolik itu tidak anti terhadap yang namanya kekritisan umat-umat awamnya. Justru sebaliknya, gereja tuh mendorong agar umat-umatnya menjadi kritis, mempelajari iman mereka sendiri pasca Vatikan kedua. Maka dokumen-dokumen itu diberikan akses demikian besar melalui Vatikan.va-nya, melalui website resminya yang udah pernah saya tunjukkan. Itu kalau teman atau mau lihat lagi nih sekalian sih saya masih buka soalnya. Ini deh saya tunjukkan biar makin gres. Jadi kalau teman-teman lihat ini hampir semua bidang-bidang yang menyangkut ajaran iman tuh ada. Ada kongregasi khususnya, ada departemen khususnya. Kayak di Indonesia ada departemen kehakiman, nah gitu. Ini sekretariat umum. Ini kongregasi ajaran iman dan moral. Ini kongregasi dalam relasi hubungan dengan gereja timur. Ini yang mengenai liturgi dan perayaan-perayaan sakramen. Ini kongregasi penetapan orang-orang kudus. Ini bahkan ada lagi kongregasi untuk mereka yang sudah ditahbiskan menjadi uskup. Ini kongregasi untuk pergerakan evangelisasi. Ini kongregasi untuk para imam. Ini kongregasi untuk tarekat-tarekat hidup bakti baik imam maupun suster dan bruder. Nah, ini kongregasi untuk sekolah-sekolah Katolik. Nah, ini masih panjang teman-teman tuh. Lihat. Jadi sering-seringlah teman-teman tuh akses website ini. Kalau memang teman-teman mau menjadi seorang apologet Katolik yang baik. Begitu. Begitu dulu tambahan dari Katsu mungkin. Ya itu sebenarnya kalau mau dibahas yang satu-satu itu bisa ya kalau kita baca dokumennya itu. Iya, Ya, betul. termasuk kongregasi untuk tarekat-tarekat religius itu kan yang tingkat kepausan itu ya. Iya, Ada yang tingkat keuskupan hanya di bawah kuasa uskup saja. Tapi iya, kalau naik lagi ke status itu, ya seperti kongregasi atau tarekat serikat itu kan prosesnya itu kan dari bawah. Nanti dia dari serikat privat naik ke serikat publik, dia sudah boleh mendirikan namanya rumah novisiat. Lalu nanti iya, istilahnya kaul-kaulnya itu bersifat publik, bukan lagi privat. Kalau publik itu berarti ketika dia mengikrarkan kaul itu harus diumumkan di gereja-gereja supaya semua orang tahu bahwa dia ini terikat dengan kaul. Karena itu nanti juga menyangkut misalnya kalau dia keluar sudah kalau kekal lalu mau menikah, ya itu nanti dia terikat dengan itu juga. Beda iya, kalau yang masih privat itu mungkin kadangkala itu tingkatannya itu seperti serikat-serikat kerasulan awam itu kan. iya, Tetapi levelnya bukan religius. Ada juga nanti levelnya sudah tahap ke religius, walaupun tingkatannya keuskupan. Tetapi nanti kalau mau dinaikkan lagi supaya dia bisa berkarya di seluruh dunia, maka harus ada apa istilahnya penegasan atau konfirmasi dari kongregasi itu ya, yang iya, berkaitan dengan tarekat-tarekat itu, sehingga mereka boleh berkarya. Sehingga misalnya kalau misalnya ada yang tingkatnya keuskupan ya, kalau dia keluar suatu saat misalnya atau apa ya, dia hanya sejauh saya tahu ya, mungkin saya bisa salah, sejauh saya tahu ya sampai di tingkat keuskupan saja yang memutuskan memberikan dispensasi misalnya. Tapi kalau kepausan, maka dia harus sampai ke Roma. Harus ada pimpinan tertinggi juga yang di sana. Maka hampir semua tarekat yang sudah status kepausan itu tinggalnya itu pasti di Roma pimpinannya. Nah, sama juga fakultas gerejawi ada juga tingkat kepausan, ada yang tingkat
istilahnya antara beberapa keuskupan. Misalnya fakultas-fakultas teologi itu kan. Misalnya kalau kita di Indonesia, satu-satunya fakultas kepausan itu kan cuma yang di Jogja ini, di Fakultas Weda Bakti, Fakultas Teologi Kepausan Weda Bakti. Nah, misalnya kalau dia dapat bakalaureat dari situ, atau mendapat apa, lalu nanti dia studi lanjut lagi, misalnya berkaitan dengan teologi ya, teologi gereja Katolik, teologi dogma, nanti dia sampai ke sana, dia tidak perlu lagi matrikulasi istilahnya, pengulangan. Nah, dia Iya. langsung nyambung. Istilahnya seperti sederhananya memang tidak sama persis seperti apa ya, dari akreditasi C dia S2-nya akreditasi A begitu kan. Jadi tidak seimbang gitu. Tapi Iya. bukan maksudnya seperti itu ya, tetapi ini kan soal fakultas gerejawi yang sudah diakui oleh Tahta Suci, sehingga ketika dia sekolah lagi di sana, dia langsung sambung, tidak perlu matrikulasi lagi, istilah yang kita gunakan di Indonesia, yang akreditasi A, B, C, apalagi segala macam itu kan, seperti pengakuan sipil itu kan, ada yang belum terakreditasi tapi dia boleh membuka institusi pendidikan, ada yang terakreditasi dan nilainya C. Kalau dia masuk ke yang A ya dia harus itu lagi, turun tingkat lagi gitu kan, kalau ambil Iya, jenjang betul. pasca sarjana. Kalau datangnya dari fakultas yang tidak terlalu begitu lalu masuk ke ITB atau UGM ya dia tidak bisa langsung jadi, karena ya itu sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Sama juga di gereja kita, tingkatan-tingkatan fakultas gerejawi juga seperti itu. Nah, lain halnya dengan yang murni kalau filsafat, yaitu lain halnya lagi, tergantung dari institusi pendidikannya itu punya kerjasama dengan fakultas di luar negeri atau tidak. Nah, itu kan biasa mereka harus mendapat semacam surat apa ya istilahnya, surat pengakuan dari mentornya atau dari promotornya itu kan, supaya nanti dia bisa Iya, studi lagi mesti. di luar negeri. Karena kalau orang misalnya kalau di Jerman atau di mana, orang tidak mau akui kita punya ijazah S1. Iya, betul. Nggak Ijazah laku. S1 Indonesia ini kalau pakai di Jerman tidak pakai itu. Nggak laku. Suruh ulang Nggak itu. laku. Iya, Kecuali bener bener fakultas bener. institusinya itu ada kerjasama. Misalnya kalau Heeh. Yesuit kalau punya fakultas gerejawi, bukan fakultas gerejawi, fakultas filsafat, lalu ada yang tamat dari situ lalu sekolah ke sana, maka harus ada rekomendasi dari institusi pendidikan dia waktu S1-nya itu. Baru dia bisa nyambung lagi, tapi mungkin dia akan ambil beberapa mata kuliah lagi. Nah, supaya nanti Nah, mereka mengakui S1-nya kita. Kalau misalnya yang bukan ya susah juga itu. Nah, nah, jadi nanti terikat dengan aturan sipil, tapi juga kalau dari sudut pandang gerejawi itu soal fakultas teologi juga terikat di situ juga. Nah, iya. itu saya tidak tahu persis, tetapi ada prosesnya sendiri seperti itu.